Selamat sore para dokter dan asesor. Perkenalkan nama saya Vin Frederick dari MPM 130, 110, 190, 168 dari grup D tutor 20. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan pemeriksaan history taking dan physical examination dari thyroid gland. Berikut akan saya tunjukkan. Baik Pak, silakan masuk. Baik, perkenalkan nama saya Vin Frederick, salah satu mahasiswa kedokteran yang sedang berjaga di klinik pada sore hari ini. Sebelumnya saya akan meminta Bapak untuk perkenalan diri terlebih dahulu, apakah Bapak tidak keberatan? Saya tidak keberatan. Oke, baik. Dengan Bapak siapa saya berbicara? Dengan Bapak Albert Frederick. Baik, untuk Bapak Albert sekarang berusia berapa? Saya tahun ini berusia 22 tahun. Baik, Bapak Albert tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta. Jakarta. Untuk pekerjaan Bapak apa sekarang? Saya merupakan CEO dari suatu perusahaan. Itu pekerjaan saya. Baik, untuk Bapak Albert, boleh tahu ada keluhan apa pada hari ini? Gini dok. Ini saya memang kemarin baru menyadari kalau misalnya saya di leher saya ini memang ada benjolan. Ya, saya ngaca ada di sini, saya pegang memang ada benjolan, ada sesuatu mengganjal di sini. Mungkin ini benjolannya mungkin udah dari beberapa bulan yang lalu, saya tidak terlalu memperhatikan gitu. Beberapa bulan yang lalu. Itu aja sih dok. Bulan Pak kira-kira? 3-4 bulan begitulah. 3-4 bulan lah sekitar itu, 3-4 bulan. Oke. Ya. Terus selain benjolan ini Bapak ada keluhan apa lagi Pak? Oh iya, masih ada. Ini selain benjolan ini, saya rasanya itu tiap hari gitu ya. Rasanya jantungnya berdebar terus. Rasanya bawaannya tidak enak sama sekali, tidak nyaman sekali. Oke. Dengan ada berdebar ini, apakah Bapak akhir-akhir ini dapat cukup tidur atau jadi susah tidur gitu? Pasti susah tidur. Memang belakangan ini saya memang susah tidur sama sekali. Kualitas tidurnya tidak bagus sama sekali. Apakah Bapak mudah lelah? Lelah, ya betul. Karena kurang istirahat, tidur tidak nyenyak. Itu saya bawaannya tiap hari lemas mulu kerjanya, letih. Oke. Terus Bapak sering keringetan nggak, sama tangannya suka basah gitu, atau kemerahan? Oh iya, ada. Saya itu memang satu badan keringetan. Kadang itu tangan juga keringetan kayak gitu. Oke. Terus apakah Bapak dengan ada keringetan ini, Bapak tuh jadi nggak suka tempat-tempat yang panas gitu atau hangat, demannya di ruangannya ber-AC atau dingin gitu? Oh, kalau ini ya ada. Saya tidak suka sama sekali yang bawaannya panas. Itu saya pengennya bawaannya yang ke tempat yang dingin atau sesuatu yang dingin gitu istilahnya. Baik. Selain dengan ada jantung berdebar Bapak ini, Bapak ada merasa sesak nafas gak? Sesak napas sih ada. Sesak napas sih ada. Okay. Ya, napas tuh nggak enak rasanya. Kemudian apakah akhir-akhir ini Bapak juga nafsu makannya meningkat atau mungkin berat badan Bapak turun gitu? Ya gini dok, saya memang bawaannya sering lapar kayak gitu ya. Saya bawaannya lapar, jadi saya makanannya memang jadi banyak sekali. Tapi yang saya bingung, saya udah makannya banyak sekali, tapi berat badan saya itu tidak bertambah. Ya kadang stabil, tapi belakang ini lama-lama makin turun. Saya memang lihat diri saya sendiri memang makin lama makin kurus itu. Saya bingung, makannya banyak tapi makin kurus, bukannya makin gemuk gitu istilahnya. Itu yang bingung saya dok. Oke. Terus selain itu apakah Bapak ada keluhan di bagian perut seperti diare atau sakit perut gitu? Diare sih ada. Belakangan ini diare memang ada sih. Ada sih. Oke. Kalian apakah Bapak suka merasa cemas atau khawatir gitu bawaannya karena hal ini? Cemas, khawatir sih ada, tapi saya itu rasanya bingung saya. Kadang bawaannya ingin emosi mulu, kayak gitu. Ingin bawaannya marah mulu, tapi tidak ada sesuatu yang membuat saya marah gitu. Tapi emosinya sering naik gitu istilah. Saya bingung juga sih. Oke. Bawaannya gitu istilahnya. Baik. Oke. Selanjutnya di sini mungkin saya akan melakukan pemeriksaan ke tubuh Bapak ya untuk memastikan apakah ada gangguan di bagian tubuh Bapak gitu. Nah, pemeriksaan ini akan mencakup saya mempalpasi atau meraba bagian leher Bapak. Apakah Bapak tidak bermasalah? Oh, tidak keberatan sama sekali. Baik, akan saya mulai sekarang ya Pak. Ya. Baik, pemeriksaannya akan saya mulai ya Pak. Oh ya, sip. Baik dok, untuk pemeriksaan thyroid gland pada pasien ini bisa dilakukan dari depan dengan kedua jari ibu jari atau dari belakang dengan 3 jari, yaitu berupa ada jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk. Ketiga jari ini akan diletakkan pada leher pasien, di mana pertama-tama kita akan
melokasikan jakun pada pasien terlebih dahulu. Kemudian jari telunjuk akan diletakkan satu disk di bawah jakun yang kita sebut sebagai cricoid cartilage. Nah, itu di mana letak jari telunjuk kita berada. Kemudian di bawah cricoid cartilage ini akan ditemukan ada isthmus dari thyroid gland pasien, di mana kita akan memulai palpasi dari sana. Kemudian palpasi ini dilakukan dengan ketiga jari kita tersebut. Nah, di sini sebelum kita melakukan ada palpasi, kita harus memastikan bahwa kedua otot berupa sternocleidomastoideum dan sternohyoid dari pasien ini kita singkirkan terlebih dahulu supaya tidak ketutup. Kemudian kita tidak dapat mempalpasi bagian thyroid gland pada pasien. Untuk memulai palpasi, kita akan mulai dari lobus kanan terlebih dahulu. Untuk memeriksa lobus bagian kanan, maka ketiga jari tersebut akan menggeser trakea sedikit ke sebelah kanan, kemudian memastikan bahwa kedua otot tersebut sudah tersingkirkan, bahwa kita memulai palpasi. Nah, palpasi ini diperiksa dengan cara menggunakan jari-jari kita untuk mengecek apakah ada pembengkakan pada thyroid gland pasien atau tidak. Nah, setelah kita memeriksa lobus kanan, maka akan kita ganti ke lobus bagian kiri, yaitu dengan cara sebaiknya menggeser trakea sedikit ke bagian kiri, kemudian dengan tangan bagian kiri ini kita mempalpasi lobus thyroid bagian kanan. Apabila ditemukan adanya pembengkakan, maka hal tersebut perlu dicatat atau dinote sebagai ada penemuan kelainan pada pasien. Kemudian apabila tidak ditemukan adanya pembengkakan, bisa dikonklusikan bahwasannya pasien tersebut normal atau mengalami hypothyroidism. Nah, kemudian apabila ditemukan pembengkakan di bagian leher pasien, maka kita akan meminta pasien untuk meminum air untuk memastikan apakah sebenarnya yang bengkak itu thyroid glandnya atau tidak. Bapak, ini ada segelas air, nanti tolong diminum pada saat saya raba leher Bapak ya. Oke. Baik, bisa dimasukkan dulu airnya ke mulut Bapak. Baik, kemudian kita pastikan kita memegang thyroid glandnya kembali, kemudian meminta pasien untuk menelan air. Baik Pak, sudah belum menelan airnya? Nah, karena pada pasien dirasakan adanya pembengkakan yang disertakan dengan adanya kenaikan pembengkakan tersebut atau benjolannya, maka biasanya ini bisa dikonklusikan bahwa pembengkakan itu terjadi pada thyroid gland. Seperti itu. Baik Pak, gelasnya boleh ditaruh lagi. Nah, setelah diperiksa adanya kenaikan atau tidak pada benjolan, selanjutnya akan dilakukan auskultasi vascular blood, di mana kita mendengarkan apakah ada suara tanda-tanda blood pada thyroid gland pada pasien atau tidak. Baik Bapak, saya izin memeriksa leher Bapak dengan stetoskop ini ya. Ya. Untuk memeriksa vascular blood ini dilakukan dengan adanya bel pada stetoskop yang diletakkan pada thyroid gland di bagian leher pasien. Setelah memeriksa ada tanda-tanda vascular blood, maka pemeriksaan pada bagian leher ini bisa dilanjutkan dengan cara mempalpasi di sekitar daerah leher untuk menemukan apakah ada benjolan atau tidak. Baik, karena pada pasien tidak ditemukan ada benjolan lain, maka pemeriksaan selanjutnya bisa dilakukan. Baik Bapak, setelah saya melakukan pemeriksaan pada bagian leher Bapak, selanjutnya saya akan melakukan beberapa pemeriksaan tambahan ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Bapak, di mana saya ingin Bapak mengikuti jari saya ya Pak. Ya. Baik. Baik. Sudah selesai untuk pemeriksaan mata. Jadi di sini pemeriksaan mata pada pasien ini itu untuk mengecek apakah pasien mengalami lid retraction, di mana sklera pasien terlihat lebih baik daripada seharusnya, dan juga melihat apakah pasien mengalami lid lagging, di mana pada pasien melihat ke bawah, pasien akan memiliki kelopak matanya tidak mengikuti jari saya. Selanjutnya saya akan memeriksa apakah pasien memiliki puffiness, periorbital edema, dan juga exoophthalmopathy dengan cara melihat kondisi mata pasien secara langsung. Setelah melihat, kita pastikan apakah pasien memiliki puffiness dan periorbital edema. Kemudian kita melihat dari tampak samping
untuk memastikan apakah pasien mengalami eksooptalmopati atau tidak. Oke, Pak. Baik, pada kondisi pasien di sini, pasien terlihat tidak mengalami adanya eksooptalmopati baik lid lagging maupun lid retraction. Kemudian pemeriksaan bisa dilanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Baik, Pak, selanjutnya saya ingin meminta Bapak untuk mengeluarkan tangan Bapak seperti ini ya, Pak. Baik. Kemudian di sini saya akan mengeluarkan secari kertas, di mana saya akan meletakkan di atas tangan pasien untuk memeriksa apakah pasien mengalami tremor atau tidak. Baik. Di sini pasien menunjukkan bahwa pasien mengalami adanya fine tremor sedikit, di mana ini juga merupakan tanda-tanda dari hyperthyroidism. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya ada yaitu berupa pemeriksaan miopati dan myxedema, di mana pasien akan diminta untuk berdiri dengan tangan tersilang untuk melihat apakah ada tanda-tanda kelemahan pada otot dan meminta pasien untuk menggulung celananya hingga ke lutut untuk melihat apakah ada pembengkakan pada bagian otot atau tidak. Baik, sebelumnya saya meminta Bapak untuk mengingat tangan Bapak terlebih dahulu ya. Kemudian Bapak bisa coba berdiri. Berdiri? Ya, berdiri. Berdiri langsung. Kaki Bapak boleh dilipat satu terlebih dahulu. Dilipat satu terlebih dahulu ya? Kakinya atau di atas ini lutut ya? Baik, Bapak boleh berdiri. Baik, Bapak boleh duduk. Kemudian saya meminta izin kepada Bapak terlebih dahulu untuk Bapak mau menggulungkan celana Bapak ke atas lututnya untuk saya periksa apakah ada pembengkakan juga di bagian kaki atau tidak. Sip. Kemudian apabila pasien mengalami adanya myxedema di bagian sekitar distal kaki bagian ujung itu akan mengalami ada pembengkakan dan kemerahan seperti itu. Dan pada pasien ini dilihat bahwa pada pasien ini tidak mengalami adanya myxedema baik miopati. Nah, setelah seluruh pemeriksaan dilakukan, kita akan melakukan rujukan kondisi pasien kepada bagian spesialis untuk diperiksa lebih lanjut lagi kondisi tiroid pada pasien tersebut. Baik Bapak, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Bapak akan saya rujuk ke bagian spesialis endokrin ya Pak. Baik, untuk pemeriksaan Bapak hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan cepat sembuh. Terima kasih dok. Baik, sekian demonstrasi untuk pemeriksaan history taking by physical examination pada thyroid gland di pasien hari ini. Kurang lebihnya saya minta mohon maaf atas kesalahan saya dan terima kasih kepada para dokter dan asesor yang telah meluangkan waktunya untuk memeriksa video ini. Terima kasih, hatur nuhun.